Ya, baik, kita masuk kepada pelajaran kita supaya ambil contoh di sini supaya lebih fokus. Kita ambil contoh sebuah skripsi yang berjudul pengaruh harga terhadap keputusan pembelian stand event Inakraf 2019. Ini tentunya sudah jadul ya, karena sekarang udah 2023. Dia ini udah 4 tahun yang lalu. Dia magangnya dulu di PT Media Tama Bina Kreasi Jakarta. Jadi kebetulan ada event namanya Inakraf. Nah, sebelum kita masuk ke sini, coba saya tanya sama kalian secara sederhana. Jadi kalau yang ini yang sederhana dulu ya, aku ajarin, nggak usah yang ribet-ribet ya. Masuk dalam metode penelitian. Nah, di dalam yang namanya metode penelitian ada salah satu yang utama itu ialah ini variabel. Variabel kalau di bahasa Indonesia kan kira-kira sebagai lambang. Ya, lambang atau karakter atau apalah, kayak bahasa yang sederhana ya, aku nggak yang ribet, bukan bahasa buku ya. Nah, kalau kita lihat secara sederhana, gak usah yang canggih-canggih nih ya, belum yang kalau nanti canggih lagi banyak sekali definisinya. Variabel ini terbagi dua. Apa saja itu? Satu variabel namanya bebas atau kadang disebut juga independen. Independen. Nah, kalau dia bebas lawannya apa? Terikat. Berarti satu lagi ialah variabel terikat. Atau lawannya independen? Dependen ya. Nah, itulah dia. Nah, ini yang sederhana ya. Nanti semakin lama kalian nanti akan tahu banyak lagi jenis variabel. Yang ini aja dulu, ini masih awal-awal. Nah, inilah dua variabel. Apa maksudnya independen bebas? Coba secara logika sederhana, kenapa dikatakan bebas? Coba siapa yang tahu, yang berani menjawab? Kenapalah dia katakan bebas? Karena dia yang menuju atau yang mempengaruhi gitu. Nah, dia variabel bebas. Nah, kalau variabel tidak bebas, dia yang dipengaruhi. Ya, yang terikat. Jadi kalau dari judul yang kita ambil ini, coba kasih tahu sama saya, mana variabel bebasnya, mana yang tidak bebasnya. Variabel bebasnya adalah harga, yang tidak bebas atau terikatnya adalah keputusan. Jadi kalau bahasa sederhananya ini adalah dia diartikan sebagai supaya gampang, dituju. Salah, ini menuju. Nah, kalau yang ini yang dituju. Jadi ibaratnya gini. Nah, kalau dia digambarkan nanti ini ya, berupa panah, ada A, B, C, D, ini X. Jadi kalau digambarkan kayak gini dia. Jadi pengaruh ABCD terhadap X, ini ABCD ini adalah variabel bebas yang menuju. X ini adalah yang terikat, yang dituju. Ibaratnya, paham kan? Sederhana aja dulu, nggak usah ribet pola pikirnya. Oke? Nah, berarti di sini coba kalau saya tanya ya, saya panggil namanya, saya lupa nama kalian ini. Sambil ngabsen ya. Coba sih, ini sederhana, nggak usah ribet-ribet. Si rekan kita Jafira, berapa variabel bebas di sini di judul ini? Jap? 1. Coba si Yaneda, ada Yaneda. Vanessa, yang variabel bebas berapa? 1 juga lah, karena 2 cuman ya kan. Oke, nah berarti secara dasar udah paham ya, apa yang disebut bebas, mana yang disebut terikat. Kalau saya kasih contoh di sini, ini pengaruh uang saku dan sepeda motor baru, terhadap semangat belajar mahasiswa baru di Polmed. Coba
Si Tiffany. Oh, ini yang magang ya, Tiffany. Dia magang. Yang mana orangnya? Oh ya udah nggak apa-apa. Tia, yang coba kalau judulnya kan bisa dibaca kan Tia. Ah coba. Yang mana variabel bebas Tia? Sepeda motor baru. Variabel terikatnya? Ya, semangat belajar. Ya udah berarti kita anggap udah paham ya, nggak usah lagi kita. Nah, sekarang kita masuk ke yang contoh yang kita ambil ini. Ya, kita ambil sekarang topiknya. Nah, sebelum ke situ, kita lihat secara daftar pustaka dulu supaya kalian paham. Di dalam skripsi ini beda-beda mungkin ya, di tempat lain beda, tapi secara sederhana itu cuma 5 bab. Ya, coba lihat isinya. Kita besarin aja. Bab 1 itu cerita tentang pendahuluan. Terdiri dari latar belakang. Nah, kemarin ada saya cerita mengenai di latar belakang itu harus terdapat yang namanya fenomena. Udah saya ceritakan kemarin itu, apa itu fenomena. Baru masuk ke rumusan masalah. Baru ke tujuan penelitian, baru manfaat. Ini kalau di format kebetulan ada sistematika, kadang nggak ada juga ya. Tapi intinya inilah yang harus ada biasanya di pendahuluan. Nah, coba kita lihat. Kita analisis contoh skripsi berikut ini. Belum saya jelaskan lagi ya. Bab 2-nya itu harus ada, nah ini, tinjauan pustaka. Nah, apa itu tinjauan pustaka? Ada cerita tentang variabelnya yang kita kutip dari buku, dari jurnal, ya, apa itu harga, tujuan penetapan, strategi, indikator harga, keputusan pembelian, indikator keputusan, baru pengaruh harga terhadap, setelah diuraikan ceritanya, diambil apanya, sesederhananya berdasarkan teori, apa pengaruh harga terhadap keputusan, baru harus ada penelitian terdahulu. Yang ini dia, kamu harus minimal 5 mendownload, meringkas, punya orang yang judulnya sama. Tapi intinya di situ variabelnya yang sama ya. Ada tentang harga, ada tentang keputusan pembelian, bukan tempatnya sama, tidak. Nah, baru ada kerangka konseptual. Ini agak aneh juga ini. Udah ada kerangka konseptual, ada lagi kerangka berpikir. Beda ya, tak usah sebetulnya diikuti, pilih salah satu aja. Baru hipotesis. Nah ya, jadi ini beda-beda ya, nanti tergantung dari contoh yang kalian kutip. Nah, di bab 3, ini baru metodologi atau metode penelitiannya apa. Inilah nanti di sini kalian jabarkan apa penelitian, lokasinya, variabelnya, siapa populasi dan sampelnya, teknik pengumpulan data, jenis dan sumber datanya, dan masuklah di situ nanti uji validitas dan reliabilitas, asumsi klasik, regresi linear sederhana, uji hipotesis. Nah, kalau ditanya nanti kan sering kali, kenapa selalu pakai uji regresi berganda atau regresi aja, kan sering dosen yang gitu ya. Karena cuman itu yang ada untuk membuktikan apakah ada pengaruh atau tidak. Ada lagi yang lain, cuman lebih ribet. Ya kan? Kalau mau yang ribet kita ajari nanti. Saya kasih contohnya yang ribet-ribet. Ini kan kesederhana dia, bentuk generalisir, mengeneralisir. Nah, kita lihat lagi hasil penelitian. Nah, ini setelah udah kan gini, kau siap bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Barulah kau ngajukan ke prodi atau prodi supaya ujian yang namanya seminal proposal, karena 3 bab itu saja isinya. Nah, ya, sesudah kau seminar proposal dinyatakan layak, barulah kamu pergi ke tempat kamu mau meneliti dengan membawa alat-alat apa yang kamu disetujui. Contoh, apakah alatnya itu pakai kuesioner ataukah pakai interview saja, ya. Jadi ya terserahlah nanti bagaimana hasilnya. Nah, setelah kita selesai semua, udah dapat datanya, sudah kita interview, kita tuliskanlah dia menjadi 2 bagian. Apa itu? Inilah dia, hasil dan pembahasan. Hasilnya itu berupa apa? Semua data yang kita dapatkan, kita ceritakan. Itulah di hasil. Kita tidak membahas apapun di situ. Ya, contoh di sini deskripsi objek. Jadi dia menceritakan PT Media Tama Bina Kreasi itu apa. Kan itu hasil penelitian. Dia sudah mungkin magang di PT Media Tama. Kedua, bagaimana strukturnya. Nah, baru dia menceritakan respondennya.
Responden itu orang yang dimintai data. Berarti kalau kasus ini adalah pengunjung event Inakraf, karena keputusan pembeli dia berarti pengusaha ya, pengusaha yang beli stand, bukan pengunjung. Nah, dia tentunya digambarkannya, tapi ini pun terlalu sederhana, masa hanya jenis kelamin saja. Harusnya digambarkan di sini skala usahanya, apakah dia pengusaha besar, sedang, atau pengusaha kecil. Kan stand itu macam-macam ya. Setahu saya kalau di Jakarta event itu ada stand untuk yang miskin-miskin, yang murah-murah, kecil-kecil dia kan. Ada perusahaan raksasa yang besar-besar, mewah gitu. Nah, karena beda kalau di Medan ini kan rata semua gitu ya. Biasanya stand itu sama gitu. Kalau di sana kan ada yang untuk kecil-kecil, kayak boba pun boleh jualan gitu. Nah, tapi ada kayak bank ini yang besar-besar boleh gitu. Ya. Ini nampak ini anaknya pemalas ini. Dia ya kayaknya ya dia cuman generalisir aja, hanya jenis kelamin, umur. Kan aneh juga. Ya, kita lihat lagi. Nah, baru setelah kita menceritakan data tersebut, kita deskripsikanlah data tersebut. Nanti kita lihat contohnya bagaimana ya. Baru ada uji-uji. Inilah nanti kita membutuhkan alat SPSS. Nah, sekarang kita masuk ya ke bab 1 supaya kalian terbuka. Apa yang perlu di bab 1 ini? Nah, jadi kalau kita ikut lomba-lomba penelitian, orang dinyatakan layak meneliti itu di sini, di bab 1 ini. Layak enggak latar belakangnya? Maksudnya apa? Kadang nggak menarik latar belakangnya. Iya, nggak punya dasar, nggak punya fakta. Coba ya, kita baca ini. Coba membaca, kita persilahkan rekan kita mewakili desa melalui Karang Taruna. Safika Kusna. Yang mana orangnya? Nah, coba baca dulu bab 1, yang paragraf 1. Kalau mau lihat di handphone boleh, mau lihat di papan ini juga boleh. Besar kok layarnya. Safika, baca dulu. Satu paragraf aja. Oke. Nah, sekarang saya kasih tahu. Ada syarat dalam membuat karya ilmiah. Itu sekarang ini penting sekali. Apa itu? Plagiasi. Apa arti plagiasi? Plagiator kata orangnya. Apa? Siapa yang tahu arti plagiasi? Mencontek punya orang. Nah, dari mana kita tahu dia mencontek atau tidak? Itu ada alatnya, software namanya Turnitin. Tapi dari sini saja coba secara sederhana aja kalian baca-baca. Ada nggak hasil contekan punya orang nih di paragraf yang ini aku kecilin ya sedikit ya supaya nambah ini. Satu paragraf ini ada nggak menurut kalian di sini hasil contekan? Coba saya panggil rekan kita dari Desa Sidomulyo, Silvi Nur Sapitri. Silvi ada? Nah, coba Silvi. Menurut kamu ada nggak hasil contekan di situ? Pas. Coba rekan kita Cindy. Oh ya, Cindy apa magang. Risma magang. Risma ada? Coba Risma ada yang agak menurut kamu sekilas kamu baca ini bukan contekan. Pas. Coba Poppy. Pop. Jangan malu-malu bilang pas ya Pop. Sampai jangan lama habis waktu kita gitu. Pas. Coba Nabila. Yang mana? Tenot. Bukan. Kodapi. Pas. Akbar. Pas. Ada Akbar? Mai Citra. Pas. Lydia. Pas. Ada Lydia? Yang mana Lydia? Oh, kau nggak mau ngomong. Nah, coba. Yang paling sederhana itu berarti mencontek. Coba. Yang pasti itu bukan kata dia gitu. Apa nih? Sebelum aku terangin, aku ingin kalian menganalisa. Tengong, pas. Coba rekan kita Intan, Maria, pas.
Oh ini Esa. Coba kira-kira yang paling sederhana yang pasti itu bukan punya dia. Hah? Kenapa? Apa alasannya itu? Pas. Dea Abigail. Apa yang paling sederhana? Pasti dia nyontek. Kenapa? Ya, 100. Kenapa? Setiap definisi pasti dia mencontek dari para ahli. Nah, ya kan? Makanya itu harus definisi pengertian itu udah pasti. Karena kita bukan ahli. Saya saja pasti mencontek dari ahli-ahli yang menulis buku. Berarti ini harus coba untuk mengakalin ini dibilang supaya ini bukan contekan. Mana tadi tuh? Ini. Apa yang kita lakukan? Yang pernah setahu kamu, yang pernah kau baca-baca bahwa itu bukan contekan. Apa yang dilakukannya supaya dianggap dia itu, kalau ini kan istilahnya ece-ecenya bahasa kasarnya ini haram, supaya halal? Diapain? Definisi nggak boleh kau robah-robah. Kasih apa? Apanya? Nama, ya, Pak Jarati, kita harus kasih di sini dibuka kurung di halaman yang ini yang terakhir ya. Kita bikin di sini umpamanya Sumartono. Kita mengutip itu dari si Sumartono 2021. Harus kita sebut. Jadi definisi itu jangan kita ganti-ganti. Kita tuh nggak ahli. Kita ambil dari itu halal dia kalau kita sebutkan siapa penulis bukunya itu. Kalau ini salah ini. Dia mengutip punya orang tanpa menuliskan sumbernya siapa. Nampaknya. Jadi yang sering salah itu definisi-definisi itu nggak boleh. Nah, ada lagi yang sering orang salah apa? Mengutip perkataan. Ingat nanti kalian mungkin tahun depan skripsi kalian tuh nggak kayak gini lagi. Diperiksa dulu sama namanya ada alat. Katanya ya aku dengar itu namanya Turnitin. Dia memeriksa apakah di karya tulis ini ada contek kalimat punya orang. Yang pasti akan ada. Jadi biasanya dia mengasih batasan kayak di Polmed ini. Berapa persen yang boleh mengutip punya orang? Apakah 40% atau 30%? Karena nggak mungkin ada 100% sebuah tulisan yang nggak ada kutipannya punya orang. Yang mencontek punya orang. Apalagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu kan agak sering berulang ya. Berbeda dengan bahasa Inggris. Karena kita sangat minim kosakatanya. Indonesia itu kan sering kali kalau menulis yang itu berulang-ulang selalu. Nah, udah kita masuk kemari. Udah selesai kita anggap nih ya, kita hapus dulu. Boleh aja. Tidak ada. Tapi itu sangat tergantung dengan. Kalau aku lebih suka banyak kutipan, berarti kau banyak membaca. Ada dosen nggak dibolehin sama dia. Dia dibatasinya. Harusnya ini kalau ini di latar belakang tuh perkataanmu sendiri semua. Ya namanya kita juga manusia kan nggak semua kita bisa paham. Kadang dengan mengutip dari si A, si B, si C baru kita paham gitu. Ada mungkin dia pinter, bisa semua nggak tanpa mengutipan. Kalau aku sih pengennya dia banyak mengutip, berarti dia di awal aja udah banyak membaca. Ya kan dari situ kan nampak dia banyak baca buku ini, baca jurnal ini. Ada dosennya nggak suka, malah melarang di latar belakang tuh nggak usah ada kutipan-kutipan. Kalau aku sih lebih bagus, berarti dia banyak membaca karena dia tahu mengutipnya. Oke? Ya, jadi tergantung nasibmu lah nanti gimana dosenmu. Ya, karena yang begitu itu tidak diatur ya. Tapi kalau aku lebih suka karena dia berarti dia mendalami dahulu gitu. Bukan hanya copy paste saja. Nah, kita lihat. Nah, coba baca lagi. Ini, coba yang paragraf kedua. Kristianto. Magang ya? Oh, ada. Oh, kirain kok magang Kristianto. Oh, ya, oke. Paragraf 2 coba. Perusahaan harus mengenal pasar sasaran yang sebenarnya dan memahami minat konsumennya. Bagi konsumen harga dan kualitas sangat penting dipertimbangkan. Lanjut dulu, karena sedikit kali sampai paragraf 3 coba. Bagi perusahaan yang bergerak di bidang jasa, khususnya jasa diva, menerapkan strategi penetapan harga yang tepat untuk menarik perhatian konsumen. Perusahaan penyelenggara event mempunyai tujuan untuk meningkatkan laba melalui event yang dilaksanakan. Salah satu konsumen event adalah peserta event atau exhibitor. Exhibitor merupakan perusahaan, organisasi, badan, dan asosiasi yang melakukan pembelian terhadap stand atau booth selama pelaksanaan event. Perusahaan yang memiliki target kepada exhibitor harus mengetahui kebutuhan dan keinginan exhibitor untuk mempengaruhi keputusan pembelian. Oke, Kristianto. Tadi kita udah bahas
masalah kutipan. Sekarang kita coba bahas mengenai tata bahasa yang baik. Kita menulis karya ilmiah ya. Ini karya ilmiah namanya. Berarti kalau karya ilmiah pakai bahasa formal. Coba tunjukkan sama saya mana di sini bahasa Indonesianya yang nggak betul, yang salah. Yang 2 paragraf yang kau baca itu. Coba. Mana? Ini sebetulnya nggak boleh di karya ilmiah ini bahasanya nih. Coba, jangan lama-lama. Kalau nggak tahu pas aja. Jangan habis waktu. Pas. Chelsea PMM, Aldo PMM. Woi, absen orang ini mana yang biasa selembar itu? Mana ketua kelas? Oh, ini nggak ada hari ini. Kan ada biasa nih absennya selembar. Aduh, ini belum ada absen, aku panggil aja nih yang ini. Yang mana yang salah di sini bahasa Indonesianya? Paragraf yang 2 ini, kamu lihat ke depan aja. Mana yang nggak betul menurut bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ini seringkali salah loh, aku seringkali mengkoreksi ini. Walaupun aku bukan dosen bahasa, sakit kita telinga kita, mata kita membacanya gitu. Sebenarnya yang mana itu? Yang sebenarnya. Kenapa salah menurut kamu? Ya. Oke, sebelum ke situ, kita belajar dulu apa bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya itu structure. Struktur kalimat. Dalam bahasa Indonesia macam mana struktur kalimat? Subjek ditambah predikat ditambah objek ditambah keterangan K. Coba aku tunjukin satu kalimat. Ini aku panggil ya. Nih yang nih. Nih dia nih yang ya. Coba analisa kalimat ini. Ini kalimat apakah sesuai dengan yang ini? Coba. Subjeknya mana di situ? Konsumen. Tidak jelas di sini mana subjeknya karena di awalnya bagi. Bagi itu bukan bahasa Indonesia loh. Itu pun bukan bahasa resmi. Bahasa resmi untuk. Ini bahasa informal ini bagi. Makanya selalu ikutin subjek, predikat ditambah objek. Itulah bahasa Indonesia yang benar. Jadi jangan biasakan menulis karya ilmiah dengan bahasa sehari-hari. Nah, ini fatal kali nih kalau, tapi mungkin pembimbingnya tidak begitu peduli ya dengan, karena ini namanya karya ilmiah, harus bahasanya yang betul. Nah, kita lanjut lagi. Nah, ini lagi. Ini nggak boleh di awal kalimat loh. Iya kan? Masa bagi? Itu bukan apa? Bukan bahasa Indonesia. Coba kita cari lagi. Nah, ada yang paling nggak pantas di sini. Coba kalian, berapa aturan minimal satu kalimat berapa kata? Bagusnya. Ya yang inilah SPOK. Nah, 4 kata. Kalau sudah terpenuhi itulah satu kalimat yang bagus dan benar. Ada subjeknya, ada predikatnya, ada objeknya, ada keterangannya. Nah, kadang ada kalimatnya panjang tapi nggak jelas dia mana subjeknya. Nah, coba ya kita cari. Kadang ada yang kayak gitu. Dia panjang kalimatnya tapi kita nggak tahu sebenarnya itu apa subjeknya, objeknya apa gitu. Coba ya, kadang ada mahasiswa suka menulis kayak gitu. Dia menulis panjang kali kalimatnya, tapi kita nggak tahu apa tujuannya gitu ya. Coba ya, kita lihat di paragraf 2 ini masih ya, yang ketiga. Nah, ini satu lagi nih, ketahuan ini. Ini kan definisi nih kan, eksibitor. Harusnya dia, ini bukan kata dia, ini harusnya kata dikutip. Nah, coba lagi kita lihat. Nanti ada, sering aku lihat kayak gitu. Dia panjang dibuatnya kalimat, nggak tahu aku artinya apa. Perusahaan. Nah, coba, ini juga. Nah, apa itu? Coba kalau ini ada, kalau ini kita buang, coba baca lagi. Yang benar mana? Ya ini, perusahaan memiliki target. Kenapa mesti ditambah yang? Emangnya pacarmu yang? Nah, coba, ini kenapa dia menggunakan bahasa sehari-hari bicara gitu? Dia nggak sadar ini karya ilmiah gitu. Ini kan cukup saja, perusahaan memiliki target kepada eksibitor. Nah, ya coba ya lanjut kita. Nah, ini udah kita baca. Nah, coba kita analisa lagi. Paragraf 1. Ini masih cerita definisi-definisi. Nah, ya. Paragraf 2. Ini juga masih cerita yang tadi itu, perusahaan harus mengenal pasar yang sebenarnya. Nah, ini juga masih apa? Teori ya. Tapi kalau pembuatan seperti ini, satu paragrafnya itu boleh 2 kalimat aja, Pak? Nggak boleh sebenarnya.
Iya, nggak boleh sebenarnya dua kalimat dijadikan satu paragraf. Sama itu membuat satu kalimat berapa kata sebenarnya. Sebenarnya satu kalimat itu yang penting itu dalam bahasa Indonesia ada subjek, ada predikat, ada objek. Keterangan boleh tidak ada. Yang nggak boleh nggak ada itu SPO. Keterangan mungkin ada, boleh enggak gitu. Jadi yang sering kadang-kadang kita bingung, yang mana sebenarnya kau bikin ini, subjeknya yang mana. Jadi kadang-kadang itulah, ini juga nggak boleh ya. Dua kalimat dijadikan satu paragraf itu nggak boleh. Terlalu pendek ini untuk jadi satu paragraf. Nah, ini masih cerita tentang itu ya. Nah, coba. Nah, ini harus aku kasih tahu gambaran. Bagaimana membuat latar belakang yang bagus. Ini nggak bagus juga ini. Nah, latar belakang yang bagus harus berupa piramida terbalik. Maksudnya apa? Pertama kita cerita dulu yang umum-umum. Nah, kayak ginilah tadi mungkin cerita. Kita makin mengerucut, baru kita ceritakan apa? Tempat kita mau meneliti. Semakin mengerucut lagi apanya yang diteliti di situ. Fenomena, masalah apa yang mau kira-kira melatar belakanginya. Semakin kecil semakin mengerucut. Sehingga nanti di akhir dari latar belakang itu dapatlah kira-kira kita simpulkan sehingga skrips ini mengambil judul. Nah, itulah kesimpulan terakhir kali kan? Karena dari mulai yang di atas sampai. Nah, coba itu kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin nggak tahu, tapi pada umumnya itu di terakhir itu sudah berani dia menyimpulkan inilah judul skripsinya. Nah, kita lihat yang ini lagi, punya siapa ini. Nah, ini masih dia cerita keputusan pembelian. Nah, di paragraf ini dia mulai menceritakan tempat dia meneliti. Ini harus ada. Nah, harus ada ini. Nggak mungkin kita nggak ceritain tempat kita meneliti. Nggak kita ceritain, tiba-tiba langsung aja gitu, nggak mungkin. Dia bercerita tentang PT Media Tama Bina Kreasi Jakarta. Jadi dia ini mungkin magangnya di Jakarta dulu, sekalian dia meneliti. Ini IO kayaknya nih. Ya. Dia mengenangani event Inakrab tahun 2019. Nah, kita lanjut lagi ya. Kita lihat. Dia menceritakan di awal tentang tempat dia akan meneliti. Nah, dia bercerita bla 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 bla. Dilampirkannya data. Ini data. Tapi dia ini salah. Salahnya di mana? Enggak, ini masa judulnya jauh kali dari tabelnya. Ini kan salah ya. Judul sama tabel itu kan. Jadi sering sekali saya. Jadi gimana coba ya saya ajari kalian membuat tabel yang bagus. Kita buka Word. Nah, ya. Nah, ini Word. Saya sering kali nih anak bimbingan pun saya selalu kesal karena judulnya tuh lari-lari kemana-mana gitu. Bisa nanti terlalu jauh. Bisa nanti. Nah, yang paling sulit itu, yang sering sekali kesal, kalau dia tabelnya panjang hingga terputus. Nah, jadi dia dihilanginnya aja gitu. Padahal ada aturannya. Ada kan aturan kalau tabel terputus kan? Apa yang harus diulang? Kepalanya kan harus diulang kepalanya. Kalau nggak mau mengulang kepalanya, apa yang kita lakukan? Di atas itu sudah kita bikin nomor-nomor. Jadi yang diulang nomornya aja. Oke, kita contoh nih. Ini kita ambil Word. Ini kita ambil paragraf 1,5. Ukuran spasi times New Roman 12. Ini aku mau buat tabel. Tabel itu insert tabel. Seandainya aku mau bikin tabel, dia 3 baris, 4 baris, 5 kolom. Nah inilah dia. 3 baris, 4 kolom ini ya. Nah, langkah pertama kita lakukan adalah kita blok, masuk ke home. Apa yang kita lakukan? Spasinya harus dibuat 1. Jadi kau menulis 1,5, untuk karya ilmiah tabel tuh nggak ngikutin spasi pengetikan. Nah, ya. Rubah dulu dia. Nah, contoh, ada lagi aturan main. Apa itu? Bedakan kamu sedang membuat tabel atau gambar, grafik. Kalau tabel apa aturannya? Judul itu harus di atas, gambar itu harus di bawah judulnya. Nah, ini contoh ya, kita ambil ini. Kita ambil yang ini. Judulnya adalah tabel 11 data exhibitor. Nah, ini kita copy aja, kita blok supaya jangan capek ngetiknya. Nah, nggak bisa di copy. Oh, di protect dia, secured. Nggak bisa. Berarti harus kita ketik. Nah, supaya rapi tabel kita judul. Ini pertama ini kita blok. Kita ambil mana deh tuh yang supaya ini hilang garis-garisnya nih. Apa namanya tuh ya? Merge ya. Nah, ya kan? Ini kita blok. Nah, ini ya supaya rapi. Merge cell. Nah, ini dah kita ketik di sini. Tabel 1.1. Sering sekali dia jadi nanti data apa tadi judulnya? Data exhibitor dan harga stand tahun 2016 sampai 29. Data exhibitor dan harga stand tahun 2016 sampai 2019. Nah,
Nah, ini juga sering sekali ya. Kalau judul yang model kayak gini nih, huruf apa yang huruf awal-awalnya aja yang besar? Ya, ada istilah pengetikannya tuh. Dia hanya awal-awal aja yang boleh huruf besar. Kalau di judul ada istilah, aku lupa waktu pelajaran pengetikan ada itu. Yang nggak boleh dibesarkan adalah kata penghubung dan yang. Nah, ini di judul dia nggak boleh itu. Dengan juga nggak boleh. Nah, ya, ini seperti ini. Nah, terus kita lihat datanya. Apalagi dia butuh di sini. Nomor nama, venue, jumlah. Nah, ini coba perhatikan ini. Ini datanya putus. Nih ya, coba lihat. Ini salah betul ini kalau aku pembimbingnya nih. Nggak boleh nih. Hilang dia. Hilang. Nih. Tiba-tiba 2 nyambung kemarin, ini 3. Kalau sekiranya datamu putus, itu kepalanya harus diulang. Iya kan, nggak boleh kan? Itu contoh ya, ini kita buat nih. Ini di Word nih ya. Kita habisin aja nih datanya nih supaya dia sampai putus. Ini contoh ya. Ini udah melompat halamannya nih. Ini udah melompat. Kan kayak mana dia mengulangnya kayak di Word, supaya jangan kita capek ngulang-ulangnya. Gini aja, blok, baru format. Mana ya? Table properties. Nah, ini table properties, baru ada kemarin tuh. Table, row, specific, law, repeat as head. Ini dia. Kita centang yang ini, repeat as header row at top of each page. Centang yang ini, cep. Oke kan? Coba kita lihat ke bawah. Udah muncul dia kan? Jadi nggak capek lagi ngetiknya, dia otomatis. Kalaupun tiba-tiba ini bertambah jadi banyak, dia akan tetap muncul di paling atas. Ini udah peraturan, nggak boleh hilang judul ya. Kalau kadang kan seperti kan ini, coba. Ini sebetulnya salah, fatal ini. Kalau di segi penulisan karya ilmiah ya, masa hilang, putus tabelnya. Ya. Nah, di yang terakhir kayak gini, sumber. Nah, itu sama kayak tadi di tabel terakhir blok merge cell, dah ketik di sini sumber, pamannya Inacraft atau PT Mediatama. Mediatama 2019. Nah, coba kita tampilkan ya. Nah, kalau ini view, coba ini nanti kalau di print beginilah tampilnya. View read mode. Nah, bagus nggak kayak gini? Nggak bagus kan? Nggak kan? Iya, nggak bagus. Coba kan nggak bagus nih. Karena masih ada tabel judul itu masih dikurung di situ. Judul itu nggak boleh dikurung. Dia karena dia bukan tabel kan. Judul itu harus terpisah. Nah, caranya tentunya. Nah, ini kita ginikan, kita blok, ambil home, ini ambil. Nah, no border atau ya no border dulu baru nanti. Nah, top bottom. Nah, coba kita view sekali lagi. Nah, coba kalian lihat. Nah, ini judulnya coba. Udah ya, ini kan bagus kan? Udah. Sama ini nanti kayak gitu juga. Hilangin bordernya, udah. Jadi sama jaraknya. Jangan seperti ini terlalu jauh. Coba perhatikan. Ini berarti dia spasi 1,5 semua. Padahal tabel itu nggak boleh jadi lebih dari 1 ya. Dia tetap 1 spasi. Nah, kalau dia berupa grafik atau gambar, dia harus di bawah judulnya. Nah, ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini. Ada yang mau ditanya? Iya. Siapa duluan? Terserah. Itu sebenarnya nggak ada ketentuannya, tergantung prodinya lah. Tapi untuk secara umum karya ilmiah nggak ada yang di bold di situ. Yang penting nama. Dan satu lagi, kalau sekarang ya kebanyakan kalau jurnal-jurnal itu tabel itu nggak boleh kayak gini lagi, nggak boleh nampak garis-garisnya lagi. Ya banyak sekarang ini kalau yang dulu boleh, sekarang nggak boleh nampak lagi garis-garisnya. Yang ada tuh judul sama kalimat-kalimatnya aja. Tapi ya tergantung lah, namanya beda-beda. Kamu apa yang mau tanya? Kalau dia sampai lewat halaman, 1 halaman, 2 kolom, katakanlah 2 kolom, tapi panjangnya lewat halaman, 1 halaman gitu. Gini maksudnya ya, gimana ya? Coba kita kasih contoh. Ini halamannya dibagi 2 kolom. Waduh, kalau skripsi kayaknya nggak ada lah yang pakai 2 kolom. Ini contohnya ya, kita bikin home, kolom. Kecuali, setahu aku nggak pernah ada 2 kolom, dia hanya tabel aja tetap. Oh, kalau jurnal iya, kalau jurnal. Kita kan belum cerita jurnal, nanti skripsi ya. Jurnal itu kan intisari dari skripsi. Kok nggak ada jurnal kalau skripsinya belum siap.
Kan harus siap dulu skripsinya. Jurnal itu pun beda-beda template-nya, tergantung jurnalnya yang mana. Jadi kalau umpamanya, ini biar aku gambarin ya, biar aku kasih, karena aku juga pengelola jurnal dulu. Nah, inilah kolom 1, ya kan? Inilah kolom 2, ya kan? Nah, kalau ada pun kita di skripsi kita ada tabel, dia tetap harus dipaksakan masuk kemari gitu. Dipaksakan dia harus 1 kolom aja, nggak boleh lewat-lewat. Bagaimana caranya? Ya adalah, pandailah kau menyusunnya supaya dia jangan kelewatan pindah ke kolom yang ini. Ya, harus dipaskan dia habis di situ. Ya, pandailah nanti nyusun kalimatnya ya, mau gimana, mau apa. Nah, itu di jurnal. Nah, coba kita masuk lagi ke skripsi yang ini ya. Oke, ini tadi nggak boleh ya gini ya, ingat tuh ya. Dan tidak ada aturan di bold. Nggak ada aturannya. Di judul harus di bold atau yang pertamanya nggak ada aturannya. Yang pasti kalau yang ini, yang atasan yang ini memang harus di tengah. Dan satu lagi yang ini aku juga nggak begitu paham ya, kayak uang-uang kadang ada yang angka-angka itu rata ke kanan, ada yang bikin di tengah kayak ini, angka-angka kayak gini nih ya. Ini juga ada yang setiap angka dia harus rata ke kanan. Aku nggak ngerti aturannya jujur, tapi lebih bagus kayaknya di tengah-tengah aja lah semua ya, nggak usah. Nah, dia di sini inilah yang disebut dengan fakta empiris. Nah, coba kita tanya Google, apa arti fakta empiris? Karena nanti kalian seringkali itu dosen pembimbing kalian, apa fakta empiris penelitianmu? Apa yang mendasarinya katanya? Coba kita cari ya. Ini biar sama-sama kita belajar. Nah, ini kita cari di Google. Apa itu fakta empiris? Nah, coba perhatikan, ada 2 fakta. Ada fakta historis, ada fakta empiris. Nah, fakta kita besarin. Nah, fakta empiris ialah fakta yang berdasarkan hasil observasi secara ilmiah. Nah, berarti itu saja dulu. Ya, fakta historis berkaitan dengan tindakan manusia yang kaitan dengan sejarah. Nah, fakta. Jadi kalau empiris berdasarkan pengamatan, ini kan observasi secara ilmiah. Bukan kalau lihat-lihat, oh ini kayak gini, tidak. Secara ilmiah berarti berkali-kali dan ada datanya. Makanya kalau nanti kebetulan pembimbingmu yang strict, yang banyak apa ya, itu data itu perlu kau lampirkan yang seperti ini. Nah, ya, data yang mana? Data tentang variabel. Kalau bisa, kayak ini dia harga pembelian dengan keputusan. Berarti harusnya, nah ini udah betul ini, ada harga, ada berapa orang, berapa stand yang laku, jumlah exhibitor. Ini udah pas sekali ini datanya. Nah, ya. Nah, pertanyaan, kadang perusahaan itu nggak mau ngasih. Nantilah kau alami sendiri. Perusahaan tuh nggak mau ngasih data-data itu gitu. Gimana ngakalinnya? Coba seandainya dia tidak mau mengasih, ini kan rahasia. Harga-harga stand ini dia bilang gitu. Kan tergantung siapa. Gimana caranya? Cara ngakalinnya kita nggak, kalau nggak dapat kita datanya. Gimana? Capek lah nanyainnya. Coba bayangkan eksibitor 1.300. Kau datangi satu-satu. Ya ada caranya ya. Beda ya. Nanti nih kau lihat ya. Jadi kamu bicara sama pegawai ataupun yang pernah melaksanakan event itu dengan bertanya kira-kira dulu berapa ya Pak. Nah bedanya nanti perhatikan ini. Nah ini coba lihat paling bawah. Data dari PT Mediatama. Nah ini langsung berarti dia dikasih izin. Kalau ini, kalau seperti itu tadi, jangan kau bikin nama PT Mediatama. Kita ketik apa? Sumber. Nah ini dia. Manager venue. Manager venue kegiatan. Dalam kurung harus ada di sini. Kau tulis data diolah. Harus ada ditulis gini. Kelihatan nggak nih? Ya. Sumbernya itu manajer venue-nya dan satu lagi data diolah. Berarti data itu bukan yang resmi, itu berdasarkan kau wawancarai, kemudian kau tarik kesimpulannya. Ya kalau memang dia nggak mau ngasih, nah itulah bedanya ya. Bedanya ya harus tahu. Jadi jangan kita tipu-tipu gitu. Kita bilang segini, tidak. Boleh kita tanyain. Tentunya kan manajer itu pasti tahu rata-rata berapa kira-kira gitu. Tapi nggak pas. Kalau ini kan mungkin ini data yang dia buat ini harga segini, jumlah segini, ini mungkin langsung dikasih datanya. Makanya berani dia membuat PT Mediatama. Ya. Kalau yang nggak resmi harus ada kalian tuliskan dalam kurung datanya diolah atau data diolah. Berarti itu artinya data angka-angka yang kamu tuliskan itu
tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh perusahaan, tapi kamu tanyakan ke, makanya disebut manajer apa yang melaksanakan. Dan yang menyimpulkan itu kamu sendiri berdasarkan cerita dia. Oh, waktu itu kira-kira mungkin 2000. Pasti dia pun nggak ingat itu. Ya kan mungkin udah lewat kan, mungkin. Nah, jadi kamu sendiri yang menyimpulkannya. Makanya harus ada, kalau kalian menemukan skripsi atau karya ilmiah yang mengatakan data diolah, itu berarti menunjukkan bahwa data itu nggak sebenarnya. Boleh kayak gitu ya, boleh. Tapi tergantung tempat kalian lah. Ada tempat yang nggak boleh kayak gitu. Harus data sebenarnya katanya. Padahal enggak. Kalau menurut saya boleh-boleh saja. Yang penting kita jujur. Nah, ini jadi dari data kemudian dia ceritakan. Nah, coba baru dia ngambil kesimpulan. Coba ini terlalu sedikit ya. Coba perhatikan ya. Dari mulai dia awal, nah ini 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman. Udah 3 halaman aja, udah masuk ke rumusan masalah. Coba kita, yang bagus itu maunya latar belakang itu lengkap lah. Ya, jangan hanya sikit-sikit aja. Kalau bisa, udah ada angka-angka, ada lagi hasil pengamatanmu kau ceritakan gitu. Jadi memang kuat dasarnya kamu melakukan penelitian di bidang itu gitu. Jangan ini sedikit kali, cuman kalau dihitung ini cuman 2,5 halaman. Pendek sekali. Gimana kita supaya banyak kita bisa menulisnya? Ya betul-betul kita amatin. Jadi kita bisa menceritakan di sini. Jangan hanya ya seperti ini. Kalau betul kamu mengikuti jadi panitia event itu, pasti kau tahu gitu. Kayak mana apa situasi apa namanya stand di situ, gimana, apakah bisa kau tambahin ini pasti. Ini kan sedikit sekali udah masuk ke rumusan masalah. Nah, rumusan masalah. Gini. Nah, berarti kita menyimpulkan apa masalahnya. Nah, dia tadi masalahnya tentunya ini sering kali nih jadi masalah. Bagaimana pengaruh harga terhadap, ini saya tidak berani komentar ya. Kalau menurut saya yang pernah mengajar statistik, tidak ada bisa kita mengukur pengaruh dengan bagaimana. Yang ada itu apakah harga berpengaruh terhadap keputusan, kan gitu ya. Nggak pernah ada bagaimana pengaruh harga. Kan di statistik itu hanya 2, iya atau tidak. Kan ini membuktikannya dengan statistik. Nggak mungkin ini membuktikannya dengan hanya foto-foto, tidak. Tentu dia harus kuesioner, wawancara. Makanya, tapi kadang kita bilang nggak boleh bagaimana, banyak yang menulis bagaimana, serba salah kadang-kadang. Yang lebih bagus itu sebetulnya kita tanyakan aja, apakah harga itu berpengaruh terhadap keputusan pembelian, gitu aja. Tapi ya, udah terserahlah. Nah, tujuan kita adalah untuk membuktikan apakah ini manfaat. Nah, ini manfaat. Ini pun terlalu sedikit ini manfaatnya. Manfaat yang benar adalah manfaat kepada perusahaan, manfaat kepada peneliti, manfaat kepada orang lain nanti yang melanjutkan penelitian, manfaat kepada politeknik, ya. Ini sedikit sekali manfaatnya. Hanya, nah ini beda-beda ya. Ada yang pakai sistematika, ada yang nggak pakai. Nah, mungkin di tempat orang ini nggak dipakai ya, beda-beda. Jadi ini menceritakan bab 1 itu apa isinya, bab 2 apa isinya. Nah, masuklah kita ke bab 2. Nah, coba sekarang tugas kalian, aku nggak mau membahas bab 2 hari ini. Coba setiap kalian ambil kertas atau di laptop kalian aja. Setiap kalian, ini aku ambil variabel yang nggak ada hubungannya dengan kuliah kita ya. Coba kalian buat tulisan, judulnya, latar belakangnya aja ya. Kayak yang tadi, pengaruh uang saku dan apa tadi? Dan sepeda motor baru terhadap semangat kuliah. Jadi ini fiktif. Coba kasih latar belakang yang kuat. Kalau bisa, ya kamu buat angka-angka kayak tadi. Uang saku sama sepeda motor baru terhadap semangat belajar. Coba tulis. Pak, dengan 2 spasi, standar A4 kertasnya, ya A4 Times New Roman 12. Coba buat minimal 4 halaman. Coba kalahkan anak ini. Coba kalahkan anak ini. Latar belakang aja. Dia kan cuma 2,5 halaman. Ingat, oke kita habis dulu ya, kita makan ya.